teman-teman, perkenalkan nama saya Yunis Prihatin. Saya mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis online yang sudah diberikan dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Berikut pertanyaannya. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Yang pertama yaitu, pendidikan merupakan suatu investasi yang dapat digunakan bukan saja untuk perorangan atau individu saja, tapi juga merupakan investasi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pendidikan, sesungguhnya dapat memberikan suatu kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik di masa depan. Dari pernyataan tersebut tersirat makna bahwa pendidikan merupakan suatu harapan yang baik untuk masa depan. Bagaimana menurut Anda dan mengapa? Nah, itu dia tadi pertanyaan yang pertama. Selanjutnya saya akan menjawabnya. Saya setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu harapan baik di masa depan. Mengapa saya setuju dengan hal tersebut? Karena pendidikan yang kita tempuh saat ini itu merupakan sebuah investasi yang dapat kita gunakan untuk di masa depan atau di masa yang akan datang. Maksud dari hal tersebut adalah pendidikan yang kita tempuh saat ini akan memberikan kita sebuah ilmu atau pengetahuan yang dapat kita gunakan setelah kita lulus dari suatu jenjang pendidikan. Setelah kita lulus tersebut, kita dapat menggunakan ilmu atau pengetahuan yang sudah kita dapat tadi untuk mendapatkan atau mencari pekerjaan yang lebih layak lagi. Dan ini dia pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang kedua yaitu, indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan seseorang. Ada 5 indikator. Yang pertama yaitu dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang tinggi. Yang kedua, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, besar penghasilan atau gaji yang diterima. Keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Dan yang kelima yaitu kemampuan, skill, atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan meningkat. Sesuai dengan 5 indikator tersebut, masih relevankah dengan kondisi kita sekarang? Mengapa? Nah, itu dia tadi pertanyaan yang nomor 2. Selanjutnya di sini saya akan menjawab. Menurut saya, indikator keberhasilan pendidikan yang masih relevan dengan kondisi saat ini yaitu indikator nomor 1, 4, dan 5. Mengapa? Karena seseorang yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya sudah pasti dia lulus atau berhasil dalam jenjang pendidikan yang sebelumnya. Kemudian yang indikator keempat adalah seseorang memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam bersosial, politik, dan budaya. Menurut saya, seseorang yang memiliki pendidikan yang baik atau berhasil dalam sebuah pendidikan sudah pasti dia memiliki perilaku yang baik dalam bermasyarakat, bersosial, berpolitik, maupun dalam hal berbudaya. Kemudian yang kelima yaitu memiliki skill dan kemampuan. Menurut saya, seseorang yang berhasil dalam pendidikan atau memiliki pendidikan yang baik sudah pasti dia memiliki skill atau kemampuan yang baik pula. Dan menurut saya yang kurang relevan yaitu indikator nomor 2 dan nomor 3. Mengapa? Karena seseorang dapat mendapatkan pekerjaan itu tidak ditentukan dari keberhasilan pendidikan. Nah, contohnya saat ini masih banyak lulusan sarjana yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu indikator keberhasilan pendidikan ditentukan oleh besarnya atau kecilnya gaji yang diterima. Menurut saya itu sangat tidak relevan dengan kondisi saat ini. Mengapa? Karena saat ini gaji tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan atau tingkat keberhasilan pendidikan, melainkan oleh kinerja seseorang. Nah, itu dia tadi jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Dadah.